Malam teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam ini. Kita akan melanjutkan materi yang kita sampaikan tadi malam, di mana tadi malam kita sudah mencuplik beberapa materi, di antaranya adalah materi dasar yang itu wajib teman-teman faham semuanya. Saya akan memberikan flashback sebentar untuk mengingat kembali apa yang kita sampaikan tadi malam, ya, sehingga teman-teman juga bisa lebih segar lagi ingatannya. Bagi yang teman yang belum hadir tadi malam bisa mengikuti lagi yang tadi malam kita sampaikan. Ya, secara umum dasar-dasar kita sudah sampaikan, pandangan-pandangan sudah kita sampaikan, termasuk di dalamnya pentingnya memahami ilmu, ya. Tadi malam selalu saya tekankan pentingnya memahami ilmu dan latihan. Ini yang saya tekankan di sana. Dengan ilmu tanpa latihan tidak ada gunanya nanti, hanya teori. Ketika kita nanti praktek, ketika kita entry di market yang bergejolak dan terjadi floating tidak bisa menyelesaikan. Itu namanya pinter ilmu tidak bisa praktek. Sebaliknya kita pinter latihan, tidak tahu ilmunya nanti tidak bisa kita berbagi untuk orang lain, karena hanya bisa diri kita sendiri. Karena itu dua-duanya usahakan berjalan dengan baik. Kita menguasai ilmu, kita nanti terapkan di dalam latihan demo dulu. Ya, sekali lagi demo dulu. Kenapa saya selalu menyarankan demo? Ya karena demo ini adalah tempat kita untuk melatih keterampilan, tempat kita mengasah keahlian dengan risiko yang tidak ada. Artinya risikonya paling kecapean, kemudian pegel, mangkel dan sebagainya. Beda kalau kita menggunakan real. Kalau kita sudah menggunakan real, maka risikonya apa? Bisa berantakan, kacau, ekonomi bisa hancur, keluarga bisa berantakan. Karena itu janganlah kita alergi dengan yang namanya demo. Walaupun saya tahu dan saya paham teman-teman banyak duitnya. Tetapi daripada membuang-buang waktu dan membuang-buang duit yang banyak, mendingan disimpan dulu baik-baik buat latihan sampai mumpuni. Artinya sampai memahami, termasuk di dalamnya nanti teknik-teknik yang kita ajarkan. Sekali lagi kalau kita tidak bisa menguasai dengan baik demo saja, maka real pun nanti akan kacau. Ya, karena di sini ada yang namanya demo ini untuk menguji keahlian kita, menguji skill kita sampai di mana kemampuan kita. Kemudian meteranya seperti apa? Ukurannya kita itu bisa seperti apa? Ya, tentu kalau bisa ini diukur dari ending kita trading. Kalau satu hari kita 30, misalkan 10 transaksi lah. Ini endingnya masih rugi, berarti kita belum mampu. Dari misalkan 5 transaksi, ini berakhir dengan profit, berarti sudah mampu. Dan ini harus teruji dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak bisa 1 hari 2 hari. 1 minggu pun sebenarnya belum ketemu ya. 1 minggu pun belum ketemu. Karena bisa saja 1 minggu adalah faktor keberuntungan, marketnya masih bersahabat dengan kita. Karena itu diujilah yang dalam waktu yang cukup lama. Artinya kita nanti yang memahami, panjenengan semuanya nanti yang tahu, masing-masing trader nanti yang memahami dan menyadari. Dari hati nurani di sana akan muncul, saya mampu apa tidak. Ya, kemampuan dari analisa, kemampuan dari membaca market, kemampuan dari keahlian kita untuk menyesuaikan perkembangan pasar diuji dari hasil trading kita. Ya, tidak ada gunanya kita keluar profit banyak, ujung-ujungnya hanya 1 kali transaksi habis. Maka ini tinggal cerita, tidak bisa digunakan untuk dasar lagi. Artinya teman-teman berarti belum mampu di sana. Jangan memaksa diri ketika belum mampu. Sekali lagi di awal saya selalu mengingatkan, karena betul-betul trading ini bisnis yang betul-betul high risk atau berisiko tinggi. Kenapa yang paling utama saya memberikan spirit dan spirit? Karena nomor 1 adalah yang mendasari kita semangat adalah dari spiritnya. Dari spirit ini maka akan muncul di sana mindsetnya. Mindset itu apa ya? Cara berpikir kita. Cara berpikir kita kalau salah, ya sudah berarti salah sudah. Kalau mindset kita mindset
gambler atau pemain, maka yang ada adalah pasang dan menang atau pasang dan kalah. Ini adalah mindset gambler atau pemain atau penjudi. Jadi kalau mikir trading ini seperti hanya main domino, main kasino, ya ditaruh saja di sana, ditaruh misalkan buy, ditunggu. Ya, ditunggu ini tanpa melakukan satu analisa, tanpa melakukan suatu evaluasi, hanya menunggu. Kalau jenengan mungkin pernah dengar yang namanya togel, ya mungkin ya tetap analisa, tapi analisa apa di togel? Ya otak-atik mimpi. Maka ketika kita memasang di sana, ya pasang, kalau di permainan namanya pasang, maka di situ ada dua nanti, win, lose, menang atau kalah. Berbeda dengan mindsetnya adalah mindset dari trader. Kalau trader ini jangan berpikir kita jadi gambler, tapi pebisnis, penjual. Trading itu berjualan, trader itu penjualnya. Jadi kita bisnis, bukan kita ini berjudi, bisnis. Memang kalau kita tidak tahu ilmunya, maka jatuhlah menjadi judi, menjadi gambler. Tetapi ketika kita memahami dan menguasai ilmunya, di sana ada teknik fundamental, ada teknikal, kita kuasai dengan baik, maka di situ menjadi peluang bisnis. Bedanya apa bisnis dengan judi? Sangat beda sekali. Bisnis ini membutuhkan perhitungan yang matang, membutuhkan analisa, membutuhkan perbandingan pasar, perbandingan berita mungkin. Jadi di sana semuanya kita baca semuanya. Sementara kalau kita main kasino atau main judi yang lain, tidak ada seperti itu. Kalau trading itu besar sekali cangkupnya. Harus bisa tahu berita, harus tahu yang namanya teknikal. Ya, tahu sentimen market seperti apa. Semuanya harus difahami. Jadi kalau kita trading ibaratnya sering saya analogikan dengan pedagang. Kalau pedagang misalkan kita lihat kalau di dalam satu perdagangan konvensional, misalkan ya jual ayam misalkan. Jual ayam ini ada yang harga 20.000. Ya, ada 20.000, ada 18.000. Logikanya di dalam kita mau belanja, kita pasti mencari harga murah. Ya, belinya mesti harga lebih murah atau kulakannya. Kemudian dijual dengan harga lebih tinggi pasti. Kemudian kalau kita jual mesti di atasnya 20, 22, 23. Nah, pasar juga begitu. Kemauan kita untuk menjual pasti lebih tinggi. Kemauan orang untuk membeli pasti lebih murah. Sehingga ada sentimen di sana. Bagaimana kita bisa membaca sentimen? Kalau di grafik nanti pasti candlenya dimunculkan di sana. Ya, contoh misalkan kalau di candlestick ya, misalkan begini. Dari awal begini. Ini adalah buyer yang cukup tebal begini nih. Artinya bayarnya panjang. Banyak di situ, banyak orang membeli, tetapi tiba-tiba ada seller yang masuk dengan besar. Pernah begini. Nah, kalau jangan lihat semuanya pasar begini. Padahal di awal-awal ini sebelumnya naik, trennya naik semua. Mungkin begini. Trennya naik, tiba-tiba ada candle warna merah yang panjang. Candle warna merah adalah melambangkan seller yang panjang masuk di sana tanpa ada indikasi, tanpa ada petunjuk di sana. Apa yang menyebabkan seperti ini? Tentu yang namanya sentimen, kayak di pasar tadi. Sentimen itu tidak bisa kita deteksi lebih dini. Contoh begini, tiba-tiba ada yang di luaran sana 20.000, 18.000, tiba-tiba ada yang jual harga 16.000 misalkan. Ya, 16.000. Pasti kalau ada yang lebih rendah begini, konsumen ini pasti lari ke sini semua. Logika ini. Logikanya begini. Jadi kalau ada orang yang lebih rendah, maka konsumen akan lari ke sini. Maka yang di atas ini
tidak akan ada pelanggannya, artinya akan turun, penjualannya akan turun. Maka yang besar-besar ini pasti nanti juga mengikuti. Kalau emang marketnya sudah mulai turun. Kalau ini tidak turun, kenapa? Apa efeknya? Ya tentu tidak laku, sama dengan market ini. Kalau naik terus, satu sisi yang menjual itu enak, tapi yang membeli ini susah. Ketika dolar itu misalkan menguat, dolarnya naik kuat, maka bagian ekspor itu tentu akan sangat berlimpah keuntungannya. Tetapi di sisi lain, impor yang mendatangkan barang dari luar negeri yang membayar harus dengan dolar, itu pasti keteteran dan bisa mengalami kerugian. Kenapa? Karena ada biaya yang lebih tinggi lagi karena gara-gara dolarnya naik. Misalkan pedagang onderdil. Onderdil ini tidak bisa dibuat dalam negeri, maka dia mendatangkan dari Jepang misalkan, dari Jepang. Beli di Jepang itu tidak laku, uang rupiah itu tidak laku. Nun sewu, mohon maaf ya. Uang rupiah tidak laku di sana. Maka standar internasionalnya dia harus menggunakan USD. Nah, ketika dolarnya naik, otomatis ya rupiahnya kan kecil. Ketika kita beli, akhirnya membutuhkan uang rupiah yang banyak. Ya, tentu akan mempengaruhi hasil penjualannya. Kenapa? Karena kenaikan itu akan dicas atau dimasukkan di dalam harga jual nanti. Sehingga onderdil misalkan shockbreaker misalkan harganya awalnya 20.000 karena US dollarnya naik atau dolarnya naik, ini bisa jadi 25. Ya, jangan dikira selisih 5.000 ini tidak berpengaruh, sangat berpengaruh di konsumen bawahnya lagi. Dan seterusnya. Inilah kenapa ada market yang tiba-tiba datang. Dari dolar tinggi tiba-tiba nanti ada pemilik dolar yang menjatuhkan harga. Tadi kayak di ayam tadi ya. Tiba-tiba harganya kalau misalkan dolarnya sekarang 14.500, ada yang ditawari, oh saya ada bisa berani di 14.200. Maka pencari dolar dia akan mencari harga yang lebih murah di sini. Ketika penjual dolar ini diserang oleh banyak konsumen, otomatis yang penjual yang harga 14.500 tadi hanya ngaplo, hanya melongo saja. Karena diserang harganya lebih murah, ini kenapa? Kok tidak ada yang beli ke saya? Ternyata ada yang lebih murah. Maka mau tidak mau ini pasti diturunkan juga nanti. Bisa saja ini saking pegelnya antara pedagang, mungkin jangan pernah dengar yang nama sentimen itu. Dari 14.500 yang lain 14.200, saya berani 14.000. Mungkin seperti itu. Dan ini akan berpengaruh dengan naik turunnya candle seperti ini, dipengaruhi oleh penjual dan pembeli yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, ini mindset ini harus ditanamkan biar teman-teman tahu untuk membaca candlestick nanti begini. Ya, membaca candlestick berbeda kita membaca indikator. Kalau indikator gampang. Contoh ya. Ya, contoh saya juga punya indikator. Saya dulu belajarnya di indikator sama. Ya, saya dulu juga sama belajarnya juga indikator. Kita beli dulu macam-macam juga indikator. Seperti apa indikator itu? Macam-macam. Contoh begini. Nah, ini adalah salah satu indikator. Dulu saya awal juga begini, menggunakan indikator yang banyak begini. Ya, akhirnya apa? Lama-kelamaan saya jadi pusing, benang sana, benang sini, tarik sana, tarik sini, saya jadi pusing. Bukan malah saya pinter, bukan saya bisa profit, tapi malah kacau. Katanya nanti kalau misalkan dua benang, dua garis ini bertemu menjadi satu titik, dia akan bergerak berbalik. Atau sebaliknya, ternyata begitu sambung malah sebaliknya. Ini yang membuat saya kacau. Makin banyak indikator makin kacau saya karena hanya mengandalkan indikator ini. Ya, sedangkan ketika kita mempelajari teknikal yang ibunya bahasa induknya ini adalah membaca yang namanya candlestick ini. Ini indikator yang paling akurat. Ya, tidak ada yang mengalahkan indikator selain candlestick ini sendiri. Karena candlestick ini sebenarnya indikator. Kalau merah panjang ini berarti di sana sellernya banyak. Artinya pemain seller banyak orang menjual, tidak ada yang membeli. Karena harganya anjlok. Dia tahu ke depan harganya anjlok terus, maka dijual. Kalau tidak dijual nanti bisa rugi. Sebaliknya,
Ketika ada market yang bergerak naik, ya ini berarti banyak orang membeli karena harganya cenderung mau naik. Kalau harga cenderung mau naik, maka akan berlomba-lomba untuk membeli. Kayak bensin itu, kalau harganya mau naik, besok lusa mau naik, sampai jam 12 malam bahkan sampai pagi ditunggu. Ya karena tahu besoknya naik. Ya sama dengan begini, akan ditunjukkan dengan candlestick seperti ini. Nah, makanya harus paham nanti membaca candlestick seperti apa. Ini harus paling penting dan paling dasar. Nah, sekarang bagaimana membaca candlestick? Ya, kemarin di awal kita sudah membahas mengenai support dan resisten. Yang kedua adalah ring. Saya akan coba mengawali dari support dan resisten dulu, biar teman-teman juga nanti memahami seperti apa support dan resisten itu. Yang mungkin yang sudah bisa biar lebih matang. Contoh saya kasih contoh salah satu aja ya. Misalkan hari kemarin ini misalkan. Hari kemarin ini saya tandai ya. Ini anggap kemarin ya. Kemudian untuk membaca atau menentukan titik support dan resisten, ya titik support itu titik benturan di bawah, titik resisten itu adalah benturan di atas. Sehingga ketika benturan itu nanti ditembus, dia akan lanjut. Sebaliknya ketika benturan itu nanti tidak ditembus, maka dia akan kembali atau mantul. Jadi yang namanya support itu selalu di bawah, pantulan artinya pertahanan di bawah, yang resisten pertahanan di atas. Terus bagaimana menentukannya? Perhatikan, ketika satu hari di H1 jangan lupa 1 jam sekali ganti candle, time frame-nya H1. Perhatikan yang kemarin, ini candle yang kemarin dianggap kemarin ya. Kita misalkan yang hari ini masih pagi-pagi jam 6 belum terbentuk. Ya sudah muncul satu candle, minimal harus satu candle terbentuk. Selesai, bukan masih berjalan tapi selesai. Berarti sudah bergeser jam 7. Artinya candle pas ganti hari ini sudah muncul, maka kita bisa jadikan patokan untuk kita menentukan support dan resisten. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita cari titik rejeksi atau titik penolakan ekor bahasanya yang terdekat. Ini, kemudian ini. Yang terdekat yang mana? Antara ini ke sini atau ini ke sini, yang terdekat sini. Tetapi ini terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Maka kita bisa mengambil yang sebelah bawah yang ada rejeksi di atasnya. Ini kan rejeksi, penolakan semua, ada ekor semua, maka ini dinaikkan. Nah, di antara titik-titik atau ekor-ekor inilah yang paling dekat dengan artinya yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau ini terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Nah, untuk menentukan seperti ini juga harus perlu latihan. Kemudian kalau satu sudah terbentuk, satu ketemu, maka yang di atasnya diukur aja sama dengan ini. Jadi misalkan ya, kita ukur naik ke atas sama dengan titik bawahnya. Apa ini? Bias ditunjukkan dengan mouse atau apa gitu. Saya nggak bisa lihat dengan yang dimaksud. Oke, baik. Saya akan coba ulang lagi ya. Ini ada yang tidak paham ini karena tidak bisa melihat mouse saya. Katanya mouse-nya padahal bergerak sampai tidak kelihatan di sana. Kita akan coba untuk menentukan titik support dan titik resisten dulu ya. Biar nanti kedepannya kita paham. Karena kalau tidak tahu titik support dan resisten, tidak ketemu nanti mau masuk ini naik apa turun. Tujuan mencari titik support dan resisten tentu mengenali lebih dini. Apakah itu nanti selanjutnya akan naik atau sebaliknya, apakah dia nanti mau berbalik arah. Ya, dengan mengenali ciri-cirinya, ya tentu akan kita mudah untuk mencari peluang di sana dan nanti kita bisa profit dari peluang yang ada. Contoh lagi, saya kasih contoh ya. Tadi kan belum ketemu. Jadi yang pertama ya, untuk menentukan titik support resisten, maka minimal harus ada satu candle yang terbentuk. Minimal harus ada satu candle yang terbentuk pas di pergantian hari, bukan jam 12 malam, tetapi di pagi hari. Ya, karena marketnya dibuka di pagi hari. Kalau di GU atau EURUSD antara jam 5 jam 6. Yang penting pas di garis putus-putus ini, kalau kita menggunakan time frame H1, ini adalah garis
bukaan hari, ya, garis bukaan hari. Sehingga ketika pas berada di itu, di garis itu berarti awal pembukaan, ya, market baru dimulai. Maka ketika satu terbentuk sudah selesai ya, bukan masih jalan, masih running bukan, tapi sudah selesai. Saya kasih gambar ini biar tampak di sana ini. Ya, saya kasih highlight ini untuk menunjukkan bahwa sudah terbentuk satu candle bukaan hari ya, yang ada di garis ini. Mungkin saya perbesar. Ya, ini tadi ya. Jadi kalau satu sudah terbentuk, satu candle bukaan sudah terbentuk, maka kita baru mencari titik support dan titik resisten. Titik support dan titik resisten itu diambil dari ekor di sebelah kiri, yang terdekat itu adalah sebelah kirinya atau di hari kemarin. Kita lihat ekor yang banyak berjajar tinggi, kalau kita menggunakan ini sangat tidak mungkin karena bukanya di sini. Kalau kita gunakan di atas, ya, ini kita lihat jaraknya terlalu dekat. Kalau kita gunakan yang atas, jaraknya terlalu dekat. Ya, karena itu kita gunakan yang lainnya lagi, yang satunya lagi. Ya, kita tentukan paling ujung ini adalah area paling dekat dan paling panjang ekornya. Ya, paling dekat dan paling panjang ekornya di sana. Kemudian yang di bawah yang mana? Atas kita lihat, kemudian yang bawah kita lihat juga. Ini adalah ekor yang paling panjang di bawah. Nah, sekarang dari dua atas bawah ini kita bandingkan mana yang lebih dekat dan masuk akal. Kalau kita gunakan yang atas ya bisa saja. Misalkan kita gunakan yang atas ya. Kita gunakan yang atas berarti yang atas adalah resisten, yang bawah ini sesuaikan dengan yang atas. Nah, kalau kita menentukan titik support resisten begini kan terlalu kecil, terlalu dekat ya. Sehingga kita bisa geser lagi. Kalau kita menentukan sekali lagi, kalau kita menentukan titik support resistennya begini, ini terlalu dekat. Nah, begini, terlalu dekat karena titik support resisten pada dasarnya adalah benturan, adalah titik benturan di mana di area itu nanti akan memantul atau sebaliknya dia akan lanjut. Oke, pelan-pelan akan saya coba terangkan sedetail mungkin. Sekali lagi, untuk mencari titik support resisten, cari yang sebelah kirinya, yang paling dekat adalah hari yang kemarin, mana ekor yang panjang dan rasional dekat dengan titik bukaannya. Contoh kita buat dulu, ini masih gerambiangan dulu. Ini taruh di atas, kemudian ini taruh di bawah. Titik ekor yang paling panjang di atas dan di bawah. Kenapa tidak menggunakan di sini? Ini ada ekor juga. Perhatikan jarak dengan titik atau dengan candle pembukaan. Candle pembukaan itu yang ini.